pasangan dengan sebelahnya. Oh, mangan, Bang. Pin. Ayo, Pak. Aman. Lihat. Mama juga periksa belum, Mas? Belum. Langsung ke depan PK ya. Sekarang mohon izin ya Bu ya untuk anak-anak yang sakit matanya mau periksa saat ini. Nemuin Bu kita ya. Ada lagi. Itu jujur aja. Biar ya apa biar. Sudah sembuh. Oke. Sudah periksa belum? Sudah kata dokter apa? Kata dokter apa? Kayak gitu pelele. Tapi udah periksa ini kan? Udah periksa toh tapi oh ya udah belum. Ya makasih Bu yang belum periksa. Umi belum periksa. Belum periksa sama sekali. Iya, kesana. Sehat banget iya. Sama nih di PKB. Bukan aku presentasi aja. Dari nama itu ada lagi cewek nggak usah takut ini barang-barang yang periksa minta ya Kalau sembuh enggak usah kok. Kalau sudah sembuh enggak usah kok, Bu. Bu, kalau sudah sembuh enggak usah kok. tapi udah periksa Saya penyebab ya. Mas Witanto Ya. sudah lumayan Sudah. yang dirasain apa matanya Gatel, pegel. sekarang Oh, sudah, enggak. sudah enggak yang belum sudah sembuh toh belum nih belum. Dan sekarang nggak ada gejala apa-apa lagi. Enggak. Yang lain, Veron, itu. misal Pak matanya pegel, perih, panas, gitu, ada? Iqbal, Adila, Alik. terima kasih anak-anak. Disampaikan tadi. Yang lain pernah dengar.
Solusinya gimana? Untuk yang krisis energi, kemudian yang masih tiga, kaitan dengan ketahanan pangan ya. Nah, itu kira-kira apa penyebabnya? Yang masih tiga. Yang ketiga lahannya kan tidak subur. Ya, karena lahannya tidak subur. Kita bahas satu persatu ya. Pemanasan global. Kalian tidak asing ya pemanasan global. Nah, pemanasan global terjadi akibat dari aktivitas manusia yang menghasilkan gas buangan seperti karbon dioksida, nitrogen oksida, sulfur oksida, dan metana. Gas buangan ini dihasilkan dari berbagai aktivitas, terutama pembakaran bahan bakar fosil dan industri. Dampaknya apa? Nah, gas ini akan terakumulasi di atmosfer dan menyebabkan energi matahari terperangkap di bumi dan tidak dapat dipantulkan keluar angkasa lagi, sehingga bumi meningkat. Yang disebut dengan apa kalau bumi yang meningkat? Pemanasan global. Atau namanya efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca. Nah, perhatikan misal ini bumi kita. Bumi kita memiliki yang namanya atmosfer. Nah, ini dan di sini ada matahari. Nah, saat siang hari kan otomatis bumi matahari menyinari ini. Nah, apabila terjadi apa itu pemanasan global, panas bumi yang seharusnya dipantulkan lagi kemana ini? Keluar angkasa. Nah, di sini ada asap-asap. Nah, ada gas CO2, ada sulfur dioksida. Itu dari industri biasanya oksida. Kalian tahu cerobong di pabrik-pabrik? Itu menghasilkan nitrogen dioksida dan nitrogen oksida dan sulfur dioksida. Nah, harusnya panas bumi itu panas matahari itu dipantulkan lagi ya, karena ada karena ada asap ini, maka dia akan dipantulkan kembali ke lagi ya. Nah, harusnya panas matahari itu kembali ke luar angkasa, tapi karena tertutup oleh gas-gas tadi, maka dia akan kembali ke bumi lagi. Nah, makanya akan dipantulkan ke bumi lagi. Nah, sehingga panas itu terperangkap di dalam. Nah, sehingga menyebabkan suhu bumi itu apa? Meningkat. Nah, itu yang dinamakan dengan efek rumah kaca. Jadi harusnya panas matahari itu kembali ke luar angkasa, maka dia akan terperangkap di dalam. Nah, ini
bumi diukur dari tahun 1860 sampai 2020. Setiap tahunnya mengalami apa itu? Anomali suhu. Nah, lihat. Oh iya. Peningkatannya terlihat sangat signifikan. Sudah siapkah dengan perubahan iklim? Apa aja dampaknya? Yang pertama itu ada peningkatan suhu karena El Nino. Apa itu El Nino? Oke. Ya, El Nino adalah peningkatan suhu di permukaan air yang mengakibatkan ekosistem air laut menjadi mati. Nah, rusak ya. Ya. Kemudian musim kering yang panjang. Kalau musim kering panjang mengakibatkan apa? Keringan. Ya, keringan. Otomatis ketersediaan pangan bagaimana? Selanjutnya kenaikan muka air laut. Kenapa kok air lautnya bisa naik? Tutup es mencair. Ya, karena es ditutup mencair, otomatis air laut menjadi naik. Kemudian cuaca ekstrim, perubahannya tidak terkendali. Yang terakhir ada wabah penyakit. Nah, penyakit yang paling umum adalah apa? Kalau kemarau, DBD, malaria. Ya. Kita simak bersama terkait El Nino. Apa itu El Nino? Fenomena yang menyebabkan panas di Indonesia. El Nino adalah fenomena alam yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur. Fenomena ini ditandai dengan pemanasan suhu permukaan laut yang signifikan. Penyebab El Nino masih belum sepenuhnya dipahami, namun para ahli percaya bahwa El Nino disebabkan oleh interaksi antara atmosfer dan lautan. Pada kondisi normal, angin pasat timur membawa air hangat dari Samudra Pasifik bagian barat ke Samudra Pasifik bagian timur. Namun, pada saat El Nino terjadi, angin pasat melemah atau bahkan berbalik arah. Hal ini menyebabkan air hangat tertahan di Samudra Pasifik bagian timur, sehingga suhu permukaan laut di wilayah tersebut menjadi lebih hangat. El Nino dapat menyebabkan berbagai dampak, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Di Indonesia, El Nino dapat menyebabkan panas yang ekstrem, kekeringan, kebakaran hutan, penurunan hasil panen. El Nino terjadi secara siklus dengan interval rata-rata 3-7 tahun. Namun, durasi El Nino dapat bervariasi, mulai dari beberapa bulan hingga beberapa tahun. Penting untuk memahami El Nino agar kita dapat mempersiapkan diri dan mengurangi dampak negatifnya. Berikut adalah beberapa tips untuk mengurangi dampak El Nino. Tanam tanaman yang tahan kekeringan, melakukan penghematan air, melakukan reboisasi, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Masih bingung terkait El Nino? El Nino merupakan salah satu dampak dari pemanasan global ya, yang merupakan pemanasan permukaan air laut. Nah, sehingga ekosistem yang ada di air laut itu menyebabkan kepunahan atau kematian. Selanjutnya terkait energi. Sumber energi di Indonesia masih tergantung pada bahan bakar fosil seperti minyak bumi. Benar atau enggak? Contoh minyak bumi apa sih salah satunya? Minyak ya, solar, bensin. Nah, itu menggunakan minyak bumi, salah satu olahan dari minyak bumi. Nah, sumber energi fosil ini tidak dapat diperbarui sehingga lama-kelamaan akan berkurang, nipis ya. Nah, jika energi tersebut digunakan, maka sumber energi itu akan habis, maka akan terjadi yang namanya krisis energi. Nah, solusinya bagaimana sih? Nah, salah satu caranya yaitu dengan menggunakan yang namanya energi alternatif. Nah, seperti yang kita tahu, energi alternatif itu banyak macamnya. Apa saja? Bioenergi, semacam ya bioenergi. Terus apa lagi? Bisnis air, energi alternatif ya, tenaga matahari, ya. Kemudian apa lagi?
Nah, ini yang biru adalah produksi energi, kemudian yang merah adalah konsumsi energinya. Lihat, produksi energi atau produksi minyak bumi di Indonesia dari tahun ke tahun dia awalnya meningkat, kemudian dari tahun ke tahun dia produksinya gimana? Nah, jumlah energi minyaknya semakin lama semakin menurun. Nah, sedangkan konsumsinya meningkat. konsumsi energinya setiap tahun mengalami peningkatan. Oleh karena itu perlu adanya energi alternatif. Bagaimana cara memanfaatkan energi surya atau panas matahari? Menggunakan panel surya. Nah, kemudian kalau yang angin dan air itu menggunakan kincir, angin atau air. Nanti kincir angin itu dan air itu akan menggerakkan apa? Tenaga yang menghasilkan energi. Ada lagi energi alternatif lain yaitu pembuatan biogas. Apa itu biogas? Biogas itu berasal dari fermentasi kotoran hewan atau manusia. Kotoran hewan dan manusia itu bisa dimanfaatkan menjadi energi, namanya biogas melalui proses fermentasi oleh bakteri apa? Metanobakterium. Nah, kotoran manusia dan hewan itu menghasilkan apa sih? Menghasilkan gas apa sih? Kotoran manusia. Nah, itu septic tank itu dia tidak hanya kotoran tapi ada gas yang muncul. Gas metana. Menghasilkan gas metana. Nah, itu bisa terbakar. Gas metana itu sudah terbakar. Oleh karena itu ya bisa dimanfaatkan untuk menjadi gas alternatif. Nah, seperti itu menggunakan bantuan bakteri metanobakterium. Nah, itu prosesnya. Kotorannya ditampung, kemudian gasnya diambil, disalurkan menggunakan pipa ke arah rumah untuk nggak takut diblokir. Ada alatnya seperti gas gitu kan, regulatornya. Cuman sumbernya dia dari ini septic tank gitu. Septiknya diambil itu atau dari bak penampungan. Namanya biogas. Kemudian alternatif yang lain untuk mengatasi krisis energi itu ada pembuatan bioetanol. Nah, apa itu bioetanol? Etanol. Ya, bisa dari sawit. Nah, kalau biogas untuk mengganti alternatif gas LPG ya. Kalau bioetanol untuk mengganti bahan bakar kendaraan umumnya bisa mobil, motor. Nah, itu pengganti solar, bensin, pertalite pertama. Nah, menggunakan apa? Menggunakan itu bahannya ada ubi kayu, ada ubi jalar, ada jagung yang sudah disusut. Nah, tapi ada prosesnya. Ini prosesnya. Yang pertama itu bahan tersebut dihancurkan, kemudian dihidrolisis menggunakan enzim amilase. Jadi bahan-bahan tadi ditambahkan enzim amilase. Setelah itu difermentasi, didiamkan selama kurang lebih 3 minggu. Nah, selama didiamkan ditambah ragi atau urea. Nah, makanya kalian sudah belajar fermentasi kan? Nah, setelah difermentasi akan keluar etanol atau alkoholnya. Karena alkohol kan macam-macam banyak. Bukan fermentasi, ada etanol keluar. Kemudian dilakukan proses destilasi. Apa itu proses destilasi? Destilasi adalah proses pemanasan. Nah, setelah tadi difermentasi, bioetanol tadi dipanaskan dengan suhu tertentu sehingga menjadi FDA. Apa itu FDA? Itu adalah etanol murni. Nah, itu siap digunakan di kendaraan. Memang agak panjang, tapi itu adalah upaya dari kita untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Lebih murah atau lebih mahal, Pak? Kalau lebih murah ya, soalnya kan menggunakan
yang lama mungkin yang fermentasinya bisa hampir 1 bulan. Nanti kalian bisa yang terakhir itu ada ketersediaan pangan. Nah, ketersediaan pangan itu berkaitan dengan lahan. Lihat di sini ada gambar Indonesia pada tahun 2020 nilai kelaparan, indeks kelaparannya itu adalah 19,1, ditunjukkan pada gambar. Lihat, ini semakin hijau berarti indeks kelaparannya semakin rendah. Semakin ke arah merah berarti indeks kelaparannya semakin tinggi. Lihat dari Sabang sampai Merauke yang mendekati oranye itu yang daerah mana? Jawa. Jadi yang mengalami krisis kelaparan paling tinggi yang daerah mana? Jawa. Yang krisis kelaparannya paling rendah yang mana? Aceh, Kalimantan. Papua. Kalimantan. Aceh kebanjir. Papua ya. Kenapa kok bisa terjadi krisis pangan? Tanah yang kurang subur. Nah, penggunaan pestisida yang berlebihan menyebabkan tanah menjadi kurang subur. Itu ya. Biasanya petani-petani zaman sekarang itu pengen hasil panen yang cepat, yang instan. Makanya dia menggunakan pupuk berbahan kimia tanpa melihat dampaknya untuk lahan. Nah, tuh kesuburan tanah merupakan faktor utama dalam menjaga ketahanan pangan. Kalau tanahnya tidak subur di lahan-lahan yang ada, otomatis tidak bisa memproduksi pangan. Nah, upaya kita untuk mempertahankan pangan itu gimana sih? Nah, dapat dilakukan di rumah kalian sendiri loh. Bagaimana caranya? Nah, ketersediaan pangan itu dapat dilakukan. Misal kalian dapat memanfaatkan lahan di sekitar rumah, ada pot, ada polybag, bisa kalian tanami dengan sayur. Dulu ya. sayuran di sekitar rumah. Ada yang udah coba? Ibunya mungkin orang tuanya suka bertanam, menanam tumbuh-tumbuhan, sayur.
Selanjutnya, menurut kalian, nah, bagaimana kaitan antara rencana pembukaan lahan untuk ketahanan pangan dengan penyebab pemanasan global? Nah, perhatikan di sini salah satu menjaga ketahanan pangan kan dengan membuka lahan. Kalau kalian perhatikan di lereng gunung, nah, di sebelah kiri kalian ada gunung apa itu? Gunung Subing. Kalau kalian lihat bagian bawah dan bagian atas, bedanya apa? Kalau kalian lihat vegetasinya gimana? subur. Yang atas lihat, perhatikan. Kalian yang atas lihat seperti masih hutan nggak? Ya. Yang bagian bawah gimana? Pemukiman sudah jadi lahan semua ya. Nah, kira-kira itu akan bersama-sama atau enggak kalau terlalu luas pembukaan lahannya? Apa? Kira-kira? Awalnya hutan, pohon-pohonan lebat, terus dieksploitasi lahan semua. Nah, kesuburannya kurang, longsor, dan yang paling utama menjadi salah satu faktor pemanasan global karena pohonnya ditebang, dijadikan pemukiman dan lahan. Nah, itu ya. Jadi pembukaan lahan juga harus ada batasannya. Nah, kesimpulannya, isu lingkungan itu dapat mempengaruhi kehidupan kita, tetapi kita bisa melakukan perubahan mulai dari langkah kecil. Apa itu langkah kecil kita? Seperti membuang sampah pada tempatnya, menghemat energi, kalau enggak listrik nggak dipakai dimatikan. Kemudian peduli terhadap lingkungan sekitar. Itu ya. Silakan LKPD-nya bisa dikumpulkan. Yo, yang tidur digabung. Baik. Terima kasih ya. Saya tutup terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.